Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin Esos MAP. Saya adalah salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai PKS, mewakili Dapil 4 ya, di nomor urut 8. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim relawan atau rakan Saifuddin yang telah mendukung saya, mensupport saya, sehingga hari ini saya diterima oleh khalayak masyarakat ramai, khususnya di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan Sawang, yang nantinya akan mendukung saya tentunya untuk menjadi anggota DPRK Aceh Utara meliputi Dapil 4 dan untuk DPRK Aceh Utara. Bapak Ibu sekalian, saya harapkan di 17 April nanti 2019, ayo kita sama-sama ke TPS memberi hak Anda untuk memilih calon-calon pemimpin Anda yang baik menurut Anda, baik itu DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, dan Presiden. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kita nanti akan membawa masuk ke bilik suara 5 kategori kertas suara dari DPRK, DPRA, DPR RI, DPD, dan Presiden. Maka mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih calon pemimpin kita, untuk memilih Dewan Perwakilan kita yang punya integritas yang kuat, pendidikan yang bagus, serta kepiawaian dalam memimpin suatu daerah. Tentunya dalam hal ini masyarakat sudah pintar untuk menilai calon-calon yang akan dipilih, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Saya pribadi mengajak kepada seluruh masyarakat di Dapil 4 untuk memilih saya, Saifuddin Esos, Master Administrasi Publik, untuk memilih saya di PKS nomor urut 8. Insya Allah kalau saya terpilih sebagai anggota DPRK Aceh Utara, saya akan membantu masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, membantu memperjuangkan agama, dan membantu memperjuangkan pendidikan, membantu semua masyarakat yang diharapkan bisa memakmurkan masyarakat, khususnya Aceh Utara dan umumnya masyarakat Aceh, mulai dari perikanan, perindustrian, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Dan berbicara tentang kebudayaan, dalam filosofi Aceh, adat bapa tumurhum hukum Basyah Kuala. Matiane mupajrat gada hadat pat amida. Jadi filosofi ini menggambarkan bahwa pentingnya kebudayaan Aceh itu untuk dikembangkan, dijaga, dan dilestari. Jadi kalau saya terpilih sebagai anggota DPRK Aceh Utara, jadi komitmen untuk menjaga budaya warisan daripada Indatu kita tetap akan kita pertahankan dan kita lestarikan adat budaya ini supaya tidak hilang dimakan waktu atau hilang ditelan oleh arus westernisasi yang saat ini sudah masuk ke kamar-kamar kita, sudah masuk ke ruang-ruang privat kita dengan internet dan lain sebagainya. Maka kita harus membuktikan bahwa budaya kita, adat istiadat kita harus kita tampilkan di masyarakat kita supaya ini tidak hilang. Untuk masalah pendidikan itu adalah nomor 1. Kita akan menjadi prioritas nomor 1 di Aceh Utara, karena pendidikan adalah menyangkut dengan hajat hidup masa depan. Kita jangan terlena dengan masa lalu yang begitu gemilang, tapi gelisahlah di masa depan yang kita tidak tahu bagaimana nanti generasi-generasi kita. Maka pendidikan adalah nomor 1 dengan mencari sumber-sumber keuangan Aceh Utara kita
untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang melanjutkan baik di sekolah-sekolah maupun di universitas-universitas yang berprestasi, anak-anak yatim yang kurang mampu atau anak-anak fakir miskin yang kurang mampu. Kita akan memberikan beasiswa supaya masa depan mereka lebih cerah, lebih gemilang, karena dengan pendidikan kita bisa meraih impian anak-anak kita yang akan ke depannya. Kita tahu ekonomi kita sekarang, khususnya ekonomi di Aceh Utara, sangat morat-marit, di mana APBK kita selalu defisit yang tidak memberikan signifikan sama sekali untuk untuk pemberdayaan ekonomi. Maka kalau saya terpilih sebagai anggota DPRK Aceh Utara, saya akan mendorong pemerintah Aceh Utara untuk meningkatkan PAD-nya supaya PAD Aceh Utara lebih banyak dan bisa memberikan PAD tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya petani, dengan adanya subsidi pupuk, dengan adanya subsidi bibit, maka petani kita lebih berdaya dan pupuk juga tersedia dan bibit juga tersedia dan hasil panen juga bisa lebih melimpah. Sedangkan di sektor lapangan kerja, dengan mencetak sawah baru khususnya di Aceh Utara, maka lapangan kerja bisa terbuka luas kepada masyarakat kita, baik itu pemuda, baik itu masyarakat petani. Mereka dapat bekerja lebih maksimal di sawah dengan adanya pembukaan lahan sawah baru di Aceh Utara. Karena kita ketahui bahwa lahan di Aceh Utara ini sangat luas dan masih banyak sekali lahan tidur yang belum termanfaatkan. Dengan adanya program-program dari pemerintah yang nanti akan didorong oleh DPR supaya ini bisa menjadi sinergisitas antara DPR dengan pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, baik secara home industry yang kecil-kecil maupun secara secara perekonomian melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, pemberdayaan ekonomi nelayan, pemberdayaan ekonomi pemuda, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membuat home industry, membuat kue, membuat home industry, tas, kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dan nanti kita juga akan mendorong pemerintah, khususnya Dinas Perdagangan Aceh Utara, untuk membuka stand-stand terbaru untuk menjual hasil produktivitas daripada masyarakat. Saya rasa itulah salah satu cara menggenjot ekonomi dan membuka lapangan baru dan tempat usaha baru di Aceh Utara. Khususnya mari kita sama-sama berdoa agar ke depan Aceh Utara ini lebih maju dengan PAD-nya yang terus meningkat dan masyarakatnya terus beraktivitas dan memberikan produktivitas sehingga ekonomi terus meningkat maju. Mungkin dari saya, kalau saya terpilih menjadi anggota dewan, itulah yang program yang akan saya wacanakan ke depan dan saya akan dorong pemerintah, karena dewan ini bukan menciptakan lapangan kerja, tapi dewan ini memberi saran kepada pemerintah, khususnya Bupati Aceh Utara, untuk lebih memperhatikan tentang ekonomi, karena dengan ekonomi maka hukum sehat, agama sehat, sosial sehat, pendidikan sehat, semua tergantung kepada ekonomi. Mungkin dari saya itulah yang dapat saya ilustrasikan pada kesempatan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.